Selamat malam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Di saat kita merayakan Natal seperti situasi saat ini, kenankan saya juga mengucapkan Selamat Natal. Dia lahir bagi kita. Dia bersama kita, Immanuel. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Di saat kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 12, dengan perikop orang-orang Majus dari timur. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya lah imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Dan mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang itu yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, perikop mengenai orang-orang Majus ini selalu kita dengar dan kita baca di saat kita merayakan hari Natal. Bahkan kita sering melihat petikan drama singkat pada acara-acara perayaan Natal, dan kita sering melihat sosok ketiga orang Majus yang disebut datang dari timur dan membawa persembahan untuk bayi Yesus. Dikisahkan ketika orang Majus ini datang menemui Herodes Agung dan berkata, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Herodes Agung kemudian memerintahkan kepada ahli kitab mencari tahu apa yang dimaksud sebagai raja orang Yahudi, dan mereka kemudian menemukannya. Ayat di Mika pasal 5 ayat yang kedua. "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala." Dari keempat kitab Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes,
hanya kitab Matius yang menuliskan tentang orang Majus itu. Tetapi kitab Matius pun tidak mengulas siapa ketiga orang Majus tadi. Disebutkan mereka datang dari timur, yang dimaksud arah timur dari Yerusalem itu adalah mereka berasal dari Persia atau Babilonia, ataupun dari daerah semenanjung Arab, Saudi Arabia, negeri pada saat ini. Diperkirakan mereka mengetahui tentang raja orang Yahudi ketika bangsa Israel berada di pembuangan di bawah kekuasaan Persia dan Babilonia. Bangsa Israel tetap menuliskan sejarah mereka dan menulis kitab demi kitab. Orang Majus disebut pula sebagai orang bijak dari timur. Mereka adalah ahli perbintangan. Mereka tahu benar letak bintang, pergerakan dan tanda-tandanya. Bukan hanya itu, mereka juga bisa menaksir bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang itu secara periodik memberi tanda-tanda yang dapat dipakai untuk meramalkan peristiwa masa depan dan nasib seseorang ataupun nasib sebuah bangsa. Karena itu mereka seakan tahu benar apa arti bintang yang nampak di timur tersebut. Saudara-saudaraku terkasih, perikop ini menyampaikan 4 hal, paling tidak 4 hal yang baik bagi kita. Yang pertama, perikop ini mencatat bahwa mereka masuk ke rumah itu, bukan masuk ke dalam kandang domba itu. Hal ini seakan mengatakan mereka datang bukan sesaat setelah kelahiran Yesus, tetapi beberapa waktu kemudian, bisa berapa bulan atau bahkan tahun berikut setelah kelahiran Yesus. Hal itu menunjukkan bahwa orang-orang Majus datang dari tempat yang jauh untuk sampai tiba melihat Yesus. Mereka mengorbankan banyak hal, melewati banyak tantangan dan kesulitan, mengorbankan kehidupan mereka selama perjalanan untuk datang kepada Yesus di dalam rumah kecil itu di Bethlehem. Oleh karenanya, kita boleh melihat, bahkan masing-masing kita hendaknya mengikuti teladan mereka. Berani punya niatan yang mulia untuk bertemu dan menyembah Yesus. Yang kedua, orang-orang Majus sujud menyembah Yesus, menyembah seorang anak kecil. Pada saat mereka masuk ke dalam rumah, mereka melihat seorang anak, yaitu Yesus dan Maria. Tetapi mereka tidak menyembah Maria, mereka bersujud menyembah Yesus. Mereka kemudian meyakini bahwa dialah Mesias yang dijanjikan Allah kepada umat Yahudi, umat Israel. Penyembahan kita hendaklah membawa seluruh bagian diri dan hidup kita hanya untuk datang bersujud menyembah Yesus. Hati kita sungguh menghormati Dia, membaktikan jiwa raga untuk meninggikan dan memuliakan nama Yesus. Yang ketiga, orang-orang Majus mempersembahkan harta, yaitu emas, kemenyan, dan mur, yang mereka miliki sebagai tanda penghormatan dan tanda syukur mereka kepada Yesus. Mari kita persiapkan sebagian berkat yang kita peroleh dari Tuhan untuk memuliakan Yesus dengan jalan menjadi saluran berkat kasih-Nya kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ada firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Roma 12 ayat 1. Dengan kata lain, jika kita benar-benar ingin membawa persembahan untuk Allah, kita harus memakai seluruh hidup kita sebagai persembahan yang membawa kemuliaan bagi Allah dan bukannya untuk kemuliaan diri sendiri. Dan yang keempat, orang-orang Majus itu sungguh taat kepada perintah dan kehendak Allah agar mereka segera kembali ke tempat masing-masing melalui jalan lain tanpa memberitahukan kepada Raja Yehudas
Herodes tentang keberadaan Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, apa yang dilakukan oleh orang Majus memberikan kita pelajaran bahwa percaya mereka, iman mereka kepada Yesus sungguh besar. Mereka mampu melampaui segala tantangan yang dihadapi. Karena iman, mereka datang dari negeri jauh untuk menyembah bayi Yesus dan memberikan seluruh jiwa raga kepadanya melalui penghormatan dan persembahan yang terbaik, serta tunduk dan taat kepada perintah Allah. Oleh karenanya, hendaklah iman kita boleh semakin bertumbuh kepada Yesus dengan rajin melatih kepercayaan iman percaya kita kepada Yesus, dengan membina relasi yang semakin hari semakin dekat kepadanya dan meneladani teladan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah bersama kita. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh Tuhan meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga benar-benar kami taat akan segala perintah Tuhan dan hanya memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara-saudaraku. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin.